warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hampir siang ini kita akan mengadakan praktik langsung dari grup RNJ Edukasi, mengharapkan bantuan dari dosen-dosen dari Institut Jasa Usaha Pak Arisandi dan kameramennya Pak Sulpandi. Nanti beliau akan gantian lagi terus. Sekarang yang kita presentasikan tentang MVT. Jadi kepada beliau akan dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat rekan-rekan semua. Kali ini alhamdulillah kita diundang, saya dengan Pak Sulpandi, dalam rangka untuk sharing ilmu terkait dengan fisioterapi internal. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara melakukan mobilisasi dan manipulasi pada pankreas. Kenapa kita ambil satu organ pankreas? Karena organ ini terkait beberapa kasus, terutama yang terkait dengan diabetik polineuropati, di mana faktor penyebabnya itu disebabkan karena terganggunya fungsi pankreas, sehingga fungsi insulinnya itu berkurang, sehingga kemampuan untuk mengikat glukosa untuk dimasukkan ke dalam lemak, otot, dan liver itu mengalami gangguan, sehingga banyak beredar di dalam pembuluh darah. Nah, peran fisioterapi di sini adalah bagaimana kita mengaktifkan kembali organ pankreas ini sehingga kemampuannya untuk menghasilkan insulin itu terpenuhi dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya diabetik. Di samping juga ada beberapa tambahan teknik untuk mengatasi gangguan yang sifatnya misalnya biasa diakibatkan dari diabetik, seperti ada rasa kesemutan, nyeri, dan rasa kebas. Itu sebagai dampak lanjut dari tingginya kadar gula di dalam darah. Oke, kita mulai mempraktekkan satu teknik bagaimana melakukan mobilisasi dan manipulasi pada organ pankreas. Namun sebelumnya saya akan menggambarkan dulu lokasi dari organ pankreas itu di mana, sehingga nanti arah treatmentnya pun menjadi lebih jelas. Di sini kita akan mempraktekkan dengan menggunakan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan direct atau teknik langsung pada organnya. Kemudian pendekatan indirect, itu langsung pada kolumna vertebra dalam rangka untuk memfasilitasi saraf autonomnya. Dan yang terakhir adalah dengan pendekatan ke kranial, artinya langsung melakukan manipulasi pada sutura kepalanya. Tidak apa-apa dibelah ya kepalanya ya. Oke. Baik, saya mulai. Pertama, kita akan melakukan mobilisasi pada pankreas. Namun sebelumnya saya akan gambarkan dulu organ pankreas itu berada di mana. Di apa? Ya, yang ikut online ini bisa melihat lebih jelas. Pertama, kita lakukan dulu. Kita lihat ini ada episode Gales Dini Albanya ini. Pegangin ini dulu. ada HP-nya pegang. Jadi di atas pusar ini. Nah, ini. Dari atas pusar ini kita ambil sekitar, kalau jarinya agak kecil bisa gunakan 3 jari ya. Kayak seperti saya ini. Seperti ini. Ya, 3 jari. Kemudian tarik garis tengah tubuh ini, terus kemudian dibagi menjadi 3 bagian, ya, sekitar 30 derajat, 30 derajat, ya. Jadi seperti ini, ya. Oke, karena organ pankreas berada pada kuadran lateral kiri atas, maka
kita fokuskan pada kuadran lateral kiri atas ini. Nah, derajat di mana pankreas berada itu berada pada kuadran sekitar 60 derajat. Ya, pada kuadran 60 derajat. Jadi, coba ditekuk lututnya. Ya, oke, baik. Nah, ini kemudian kita akan menggambarkan organ pankreas itu sendiri. Pertama, kita harus cari dulu duodenum. Cara palpasinya seperti ini. Kenapa di kakinya ditekuk? Supaya otot abdomen ini menjadi lebih rileks, sehingga tangan kita bisa mampu meraba duodenum lebih baik lagi ke dalam. Oke, sip. Ya. Ini dia cara palpasi duodenum. Saya harus dari sana ya, bisa 2 atau 3 jari dari umbilikus seperti ini, kemudian tarik garis lurus ke atas. Nah, kemudian kita mempalpasi duodenum itu sendiri. Nah, ini dia. Nah, cara merabanya, duodenum itu dia berbentuk seperti lengkungan. Di sini dia. Duodenum ini adalah bagian dari usus halus. Ini dia. Jadi nanti teman-teman saat mempraktekkan melakukan palpasi pada duodenum, terutama nanti pankreasnya menjadi lebih mudah. Ini kita dapatkan ada lengkungan. Nah, kemudian dari lengkungan ini kita tarik sekitar 60 derajat ke atas kuadran kiri atas. Seperti ini. Nah, maka ini menjadi lokasi dari pankreas. Ini organ pankreas. Oke, sudah jelas? Setelah kita dapatkan gambaran anatomisnya, barulah kita melakukan mobilisasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pankreas ini secara fisiologis dia akan bergerak ketika saat seseorang menarik nafas, melakukan inspirasi, maka pankreas ini akan bergerak sedikit ke lateral. Jadi bergerak ke lateral. Kemudian saat seseorang menarik nafas, maka dia akan bergerak sedikit ke medial. Seperti itu. Saya ulangi, saat tarik nafas, inspirasi, maka pankreas akan bergerak ke lateral. Kemudian saat seseorang mengeluarkan nafas atau ekspirasi, dia akan kembali ke medial. Gerakannya ketika terjadi misalnya pada kasus-kasus diabetik neuropati, di mana kemampuan pankreas ini mengalami penurunan, gerakannya berkurang ke arah medial, ya. Gerakannya berkurang ke arah medial, sehingga kemampuannya untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk dimasukkan ke duodenum itu berkurang. Ya. Di sini ada ini duodenum. Nah, antara duodenum dengan pankreas ada semacam saluran, ada kanal kecil yang disebut dengan ductus. Nah, disinilah insulin-insulin ini yang dimasukkan ke dalam duodenum. Jadi kemampuannya berkurang sehingga kadar insulin menjadi berkurang. Cara melakukan manipulasi, pertama kita lakukan dulu mobilisasi pada duodenum. Jadi sebelum pankreas kita melakukan manipulasi, kita lakukan mobilisasi dulu pada duodenum. Caranya seperti ini, bisa dipegang, ya. Duodenum harus diraba terlebih dahulu. Ini dia, ya.
Kemudian tarik ke arah lateral kuadran kiri atas sekitar 60 derajat. Seperti ini. Ya. Sakit ya? Enggak ya? Cara menariknya jangan pernah gunakan ujung jari, ya. Karena ini akan memberikan efek tidak nyaman buat pasien, ya. Tapi gunakanlah pakai pincer tape ini sehingga pasien merasa lebih nyaman. Jadi gerak seperti ini, ya. Tarik, kemudian lepas lagi, tarik, lepas lagi, tarik. Sakit? Lepas, ya. Teknik kedua, dengan pasien tidur miring, tangannya seperti ini. Oke, ini lurus, ya. Jadi ini salah satu teknik membalikkan pasien kemudian tidur ke sana, ya. Oke. Teknik kedua, dengan melakukan mobilisasi pada duodenum juga, arah tariknya searah 60 derajat ke atas kuadran lateral kiri seperti ini. Jadi posisi kita berada di tengah-tengah. Kemudian tarik seperti ini, ya, pelan saja, relax, lagi. Nah, ini duodenumnya terangkat, bagus. Lakukan gerakan ini 7-8 kali gerakan. Pelan. Oke. Lagi. Oke. Setelah itu barulah kita melakukan teknik. Ini masih teknik indirect, ya. Saya belum melakukan manipulasi pada pankreas. Teknik yang kedua itu dengan melakukan manipulasi pada saraf autonom. Dalam hal ini adalah saraf simpatisnya, ya. Mungkin bisa digambil dari sini, ya, supaya teman-teman nanti bisa melakukan manipulasi dan mobilisasi khusus untuk penanganan diabetik polineuropati, ya. Untuk pankreas itu segmen saraf simpatisnya itu berada pada segmen torakal 8 sampai 12, ya, torakal 8 sampai 12. Jadi kita tarik dulu, ya, cari dulu torakal 1, ya. Ini dia. Kita tandai 10, 11, 12. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kemudian kita tarik garis ke arah lateral kiri kurang lebih 3 sampai 4 cm untuk menemukan lokasi dari saraf autonom. Dalam hal ini adalah saraf simpatis, ya. Jadi 3 segmen ke bawah ini merupakan area dari saraf simpatis untuk pankreas. Kemudian dari segmen processus spinalisnya ini kita telusuri tangan kita ke arah lateral kiri untuk menemukan costovertebral joint, ya. Jadi costovertebral joint
Ini dia. Jadi kita rasakan ada semacam ada tonjolan sedikit. Ini dia. Oke, ini lokasi dari saraf simpatis. Oke, setelah itu bisa dilakukan teknik gapping, ya, teknik gapping pada segmen simpatis. Teknik gappingnya itu didorong sedikit ke anterior, ya, didorongnya sedikit ke anterior dan ke bawah seperti ini, ya. Ini untuk merangsang saraf simpatis, ya. Jadi seperti ini. Kita menggunakan os visiform, ya, os visiform. Kemudian gerakkan seperti ini, ya. Bisa dikasih dengan teknik gapping, ya, seperti ini. Kenapa harus dikasih teknik gapping? Karena saraf simpatis berada di bagian anterior dari posisi costovertebral, ya. Jadi berada di bagian anterior. Berbeda dengan saraf spinalis, dia berada di bagian posterior, sementara saraf autonom itu berada di bagian anterior. Jadi gerakan seperti ini. Biasanya kalau penderita mengalami pasien dengan diabetik polineuropati, biasanya dia akan mengalami nyeri di area segmen tersebut. Gapping. Kemudian bisa dikombin dengan teknik osilasi seperti ini, ya. Ya, teman-teman bisa gunakan mau kasih gapping atau teknik osilasi, ya. Teknik kedua seperti ini, ya. Gerakan. Lanjutkan lagi. Nah, setelah itu baru lakukan teknik gapping pada dia melakukan teknik indurasi pada segmen spinalnya, ya. Jadi teknik indurasi seperti ini, ya. Jadi setiap 3 segmen dilakukan indurasi, ya. Jadi mau segmen atas dulu, kalau mau dilakukan segmen atas silahkan, ya, seperti ini 5 kali, kemudian pindah lagi. Ini adalah teknik indurasi. Kemudian pindah lagi, kemudian pindah lagi, ya, kembali lagi. Ada pusing? Enggak. Nah, ya. Teknik kedua, misalnya agak sulit melakukan dengan posisi pasien tengkurap. Coba tengkurap. Ya, lakukan terus. Ini dilakukan selama maksimal 90 second, ya. Bukan ya. Oke. Sekarang terlentang. Teknik manipulasi pada pankreas. Teknik melakukan manipulasi itu dengan memfiksasi
kosta 10 ya. Jadi kosta paling bawah ini adalah kosta 10, kosta 11 di sini. Ini kosta 11, ini kosta 10 ya. Jadi menahan dengan menggunakan ibu jari kita, tahan ya. Kemudian area pankreas ini kemudian kita tarik di dalam, tekan sedikit ke dalam. Cara menekannya jangan menekan seperti ini karena memberikan rasa tidak nyaman bagi pasien. Tapi tekanlah secara lembut seperti ini dengan melakukan teknik zigzag. Ya. Jadi pasien tetap merasa nyaman dengan sentuhan kita. Nih. Kemudian tarik ke arah medial secara diagonal ke bawah, kuadran kanan bawah. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Lagi. Sakit? Enggak. Ya. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Setelah itu tarik sepenuhnya ke bawah, lebih jauh. Ya. Selalu gunakan teknik zigzag untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pasien. Ya, tarik lagi lebih dalam. Oke. Kembalikan lagi. Oke. Tarik lagi. Lagi. Lakukan gerakan ini 7 sampai 8 kali pengulangan ya. Jadi kalau misalnya pasien merasa nyeri ketika ditarik lurus seperti ini, maka gunakanlah teknik zigzag. Oke ya. Setelah itu baru kita lakukan teknik manipulasi pada sutura kepalanya. Teknik ini dikenal dengan cranial manipulasi. Biasanya pasien diabetes itu pernah dapatkan? Belum pernah ya? Biasanya pasien itu merasakan nyeri pada area sutura temporal di sini ya. Ini adanya fossa temporal, di sini suturanya ketemu dengan parietal ya. Untuk mengetahui sutura, memang kita harus perlu pelajari lebih dalam tentang sutura kepala ini ya. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui di mana lokasi dari sutura pertemuan antara sutura parietal, pertemuan antara os parietal dan os temporal membentuk satu sutura, ya maka lihat dari sudut matanya ini ya, dari keningnya ini, ambil garis tengahnya seperti ini, ya maka ini lokasi daripada sutura itu ya, antara parietal dan temporal. Nah, biasanya pasien merasakan nyeri di area sini, ya. Pada pasien yang mengalami diabetes, biasanya ada salah satu gejalanya itu adalah vertigo, ya, vertigo. Nah, biasanya pasien itu mengalami nyeri di area sisi lateral kiri ini, ya. Nah, cara melakukan manipulasi pada sutura, karena dia lokasinya adalah seperti ini, ya. Dia membentuk gerakan longitudinal, maka dibuka seperti longitudinal, ya. Jadi dirasa dulu, ya. Cari. Jadi setiap sutura itu ada celah kecil yang terbentuk, ya. Ini dia ya. Kemudian itu sedikit ditekan, ya, sedikit ditekan, kemudian dibuka, open, seperti ini ya. Ini cara melakukan manipulasi pada sutura kepala. Tekan, buka. Oke. Tarik nafas. Coba cari.
Oke, keluarkan. Lagi. Oke. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa sebenarnya sutura kepala ini bisa bergerak. Ya. Mungkin pikiran kita bahwa sutura ini tidak ada pergerakan. Sebenarnya ada pergerakan, tapi sangat kecil sekali. Untuk mengetahuinya itu dengan meletakkan tangan kita seperti ini, ya. Meletakkan tangan kita seperti ini. Kemudian pasien diminta menarik nafas. Keluarkan. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau pegang kepalanya. Begitu juga teman-teman di yang melihat langsung teknik ini, silakan pegang kepalanya. Ya, pegang pelan saja. Kemudian tarik nafas, maka ketika kita menarik nafas, maka kepala kita itu akan bergerak mengembang sedikit keluar, ya. Kemudian kita keluarkan nafas dan sedikit ke dalam. Silakan coba. Ada ya? Tapi dikit ya. Iya. Banget. Iya, namanya sutura, tidak boleh ada pergerakan besar seperti di sendi sinovial, ya. Yep. Rasa ya? Rasa ya? Yep. Nah, itu dia. Ditarik. Ya. Terus. Ya. Terus. Oke. Seperti itu ya. Kemudian untuk mengatasi nyeri, rasa kebas yang misalnya ke lengan, ya, untuk mengatasi supaya rasa kebas ke lengan, nyeri, kesemutannya berkurang dan dihilangkan, maka posisikan pasien misalnya tidur miring ke sini, coba tidur ke sini, posisi yang tadi ya. Nah. Sudah. Saya beritahukan ke rekan-rekan teknik untuk mengurangi rasa kebas, kesemutan, dan rasa nyeri yang ada di jari tangan, terutama pada penderita diabetes. Itu lokasinya ada di sini, ya. Cari pada fossa infraspinata. Ini dia, ya. Berbeda dengan kasus-kasus yang sifatnya entrapment pada nervus spinalis yang keluar dari cervicalis, ya. Tapi khusus untuk diabetes, treatmentnya ada di sini untuk mengurangi kesemutan, kebas, dan nyeri, ya. Sini dia. Kemudian di sini, ya. Nah, ini dua lokasi. Kalau ketika diatasi, maka akan berikan kontribusi penurunan nyeri, kesemutan, dan rasa kebas pada tangan. Terakhir ada di sini, ya. Jadi rata-rata penderita diabetes itu dia kesulitan untuk mengangkat lengannya ke atas, ya. Kalau dia tidak diatasi lebih lanjut, dia mudah mengalami terjadinya frozen shoulder, ya. Nah, cara mengatasinya, atasi 3 titik ini, ya, untuk apalagi untuk menambah ROM-nya, ya, di sini, ya. Itu satu. Kemudian untuk mengatasi nyeri yang terkait dengan rasa kesemutan, rasa kebas, nyeri yang terkait di tungkai, terutama ke arah telapak kaki, ya, maka atasi dulu di area. Saya harus buka kah? Saya buka ya? Ya, buka. Boleh. Nggak apa-apa, saya buka. Laki-laki aja. Cari di area lokasi sacroiliac joint, ya. Jadi untuk mengatasi, mengurangi nyeri, rasa kebas ke bawah, cari di area sacroiliac joint, ya. Di sini dia, ya. Iya, nanti kita share. Jadi mulai dari ini adalah lumbosakral, ya. Di sini dia lokasinya, ya. Ini area pertama kali yang harus diatasi. Kemudian setelah itu, ini pakai celana pendek kah? Enggak, Pak. Ini celana dalam segitiga atau box? Ya kan? Boxing. Boxing enggak apa-apa. Boxing bukan Boxing segitiga. kan? Bukan. Jangan. Ini boxing. Jangan, Kak, jangan. Aman. Oh, di sini aja deh. Di sini Ya, aja. boxing. Enggak apa-apa ya. Tensor fascialatanya, ya. Ini ke bawah. Ya. Sepanjang tensor fascialata ini diatasi sampai ke sini, ya. Untuk mengurangi nyeri ke arah tungkai bagian sisi lateral ini, ya. Jadi ini tadi
untuk mengatasi nyeri ke telapak kaki. Sementara untuk bagian lateral biasanya sampai ke punggung kaki, atasinya di sini, ya, ke bawah. Setelah itu atasi di area nervus peroneusnya, ya. Nah, untuk mendapatkan nervus peroneus ini, cari dulu kaput fibula, ya. Ini fibula, kaputnya, kemudian jaw. Di sinilah lokasi nervus peroneus berada, ya. Kemudian dia bergerak seperti ini, ya, seperti ini, ya. Nah, atasi di sini. Bisa cara mengatasinya ada dua, ya. Pertama, lakukan friction, ya. Kemudian lakukan mobilisasi pada kaput fibula, ya. Jadi frictionnya itu ke arah sini satu yang menuju ke otot tibialis anterior, kemudian yang kedua ke peroneus sendiri, dan yang ke bawah ini. Di 3 area titik ini menjadi target treatment kita, ya, untuk menghilangkan sepenuhnya rasa kebas, kesemutan, dan nyeri tersebut, ya. Nah, sekarang saya contohkan seperti apa melakukan friction yang benar, ya. Saya pindah ke sini, ya. Ambil kaki saya, ya. Cara melakukan friction saya kira teman-teman sudah tahu semua, ya. Namun ada tempat duduk kan?